Saya Realia. Saya Anissa Ramasari. Saya Zaskia. Saya Alfa Merda. Saya Liliani. Saya Heru Jawa. Saya Renzo. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang APRA dan Andi Aziz. Semoga teman-teman paham dengan materi yang kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Setelah kemerdekaan, Indonesia belum bisa menghirup udara dengan segar. Belanda, sebagai penjajah, ingin kembali menguasai tanah surga di Kepulauan Nusantara ini. Indonesia yang sudah muak dengan Belanda, akhirnya melakukan perjanjian dan negosiasi, sehingga suatu saat dilaksanakanlah sebuah pertemuan yang kita sebut dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Berdasarkan hasil kesepakatan KMB, Belanda akhirnya harus mengakui kemerdekaan Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan akan dibentuk APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Hasilnya, seperti penyerahan kedaulatan kepada RIS, serta pembentukan APRIS yang terdiri dari TNI dan KNIL. KNIL merupakan Koninklijk Nederlandse Indische Leger, alias tentara yang bekerja untuk kerajaan Hindia Belanda. Selain KNIL, tentara Belanda alias KL pun juga tidak suka dengan hasil keputusan KMB karena mereka ditarik dari Indonesia. Melihat situasi tersebut, Kapten Raymond Westerling, seorang komandan pasukan Belanda, menginisiasi persatuan KNIL dan KL menjadi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang nantinya melakukan pemberontakan. Orang yang ikut serta dalam keanggotaan APRA itu tentara yang tidak ingin tergabung dalam APRIS, serta ingin mempertahankan bentuk federal negara serikat. Pemberontakan APRA terjadi pada masa ketika Indonesia berbentuk serikat, di mana ada negara bagian di Indonesia bernama Negara Pasundan, sekarang DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Banten. Sebuah negara yang didirikan oleh Belanda dan punya angkatan perang Pasundan. Namun, dengan dibentuknya APRIS, maka semua tentara harus bersatu menjadi satu kesatuan. Permohonan pengakuan Angkatan Perang Pasundan pun ditolak oleh pemerintah pusat. Jadi, sebenarnya ada banyak sekali kepentingan yang terjadi. Dari yang nggak mau ikutin tentara nasional, serta ingin punya negara bagian sendiri, kepentingan ini kemudian menimbulkan pemberontakan. Pemberontakan APRA di Jawa Barat pada tahun 1950 mempunyai tujuan utama untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia, merencanakan pembubaran kabinet, serta membunuh para petinggi pemerintahan Indonesia di Jakarta, dan mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara tersendiri pada setiap negara-negara bagian RIS. Tujuan ini bertolak belakang dengan hasil konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta, yang telah menyetujui bahwa APRIS adalah Angkatan Perang Nasional akhir. Pada tanggal 5 Januari 1950, ada sebuah ultimatum dari Westerling yang dikirimkan ke pemerintah pusat. Isinya, permintaan agar RIS mengakui negara bagian Pasundan. Tentu saja, permintaan tersebut tidak dipenuhi, karena tidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Westerling juga berusaha membunuh 7 orang penting di Bandung, baik dari militer maupun sipil. Namun, rencana pemberian racun gagal, karena 7 orang tersebut sudah mengetahui rencana terlebih dahulu. Selain itu, Westerling ingin menculik Menteri Pertahanan Keamanan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekjen Pertahanan, Mr. Ali Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Pada tanggal 15 Januari 1949, APRA mulai berdiri dengan anggota yang sebagian besarnya merupakan tentara KNIL, dan ada juga tentara dari DI dan TII. Westerling mengambil nama Ratu Adil dari ramalan Jayabaya, yang konon merupakan sosok pemimpin berdarah Turki yang akan membawa keadilan dan kedamaian. Dalam mitologi Jawa, Ratu Adil juga dideskripsikan sebagai sosok penyelamat yang membawa kesejahteraan di Jawa. Oleh karena itu, Westerling yang kebetulan lahir di Turki mengambil nama tersebut agar APRA terkesan sebagai penyelamat di Jawa. Pada 23 Januari 1950, APRA menyerang Bandung dan berhasil menduduki markas divisi Siliwangi. Terdapat kurang lebih 79 anggota APRIS gugur termasuk Letnan Kolonel Lembong. Hal ini tidak membuat RIS tinggal diam. Pada awalnya, APRA berhasil menguasai markas besar divisi Siliwangi. Namun, pada akhirnya,
APRA kehabisan peluru. Di hari yang sama, pada percobaan kudeta Jakarta yang dilakukan oleh anggota APRA, namun karena bala bantuan pasukan yang tidak kunjung tiba, jadi pemberontakan APRA terjadi di Jakarta dan Bandung. Tokoh pemberontakan APRA seperti Sultan Hamid II, Raymond Westerling, dan Anwar Djoko Aminoto. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin pembantaian Westerling 1946 sampai 1947 di Sulawesi Selatan. Diperkirakan peristiwa tersebut memakan 40.000 korban. Westerling ingin mempertahankan keberadaan negara Pasundan yang didirikan Belanda, apalagi saat itu Westerling sudah menetap di sana. Selain itu, ia juga tidak mau bersatu dengan APRIS. Anggota APRA banyak yang bekas prajurit Kemil, contohnya seperti Sultan Hamid II dan Anwar Djoko Aminoto. Sepanjang hidupnya, Sultan Hamid II sebenarnya berkontribusi untuk Indonesia, seperti membuat lambang negara Indonesia. Sempat ragu, ia pada akhirnya setuju ketika diajak oleh Westerling untuk ikut menjadi bagian APRA, karena ingin mempertahankan bentuk negara federal dan mendapatkan jabatan tinggi. Ia digadangkan sebagai otak pemberontakan dan pada akhirnya ditangkap. Selain Sultan Hamid II, ada juga Anwar Djoko Aminoto yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Pasundan ketiga selama kurang dari sebulan. Anwar sempat diduga mendukung gerakan kudeta APRA. Berbeda dengan Sultan Hamid II, ia tidak ditangkap dan pada akhirnya dibebaskan. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia melalui Dr. Andes Muhammad Hatta ikut turun tangan agar penyelesaian pemberontakan APRA ini dapat terjadi dengan mengerahkan kekuatan militer dan melakukan berbagai perundingan dengan pihak Belanda untuk menekan pihak Westerling. Selain melakukan perundingan, pihak Indonesia juga melakukan operasi militer yang dilakukan oleh pihak TNI. Pihak Indonesia berencana menangkap Westerling dan Sultan Hamid II pada tanggal 24 Januari 1950. Melalui Dr. Andes Muhammad Hatta juga melakukan perundingan dengan pihak Komisaris Tinggi Belanda untuk menekan pihak Westerling. Pada 5 April 1950, Sultan Hamid II berhasil ditangkap, diadili dan kemudian dipenjara. Sedangkan Westerling, sang ketua APRA, berhasil kabur ke Singapura. Hilangnya sosok pemimpin APRA tersebut membuat kelompok ini menjadi tersebar dan bisa dibilang bubar, walau pada akhirnya pemberontakan APRA sudah dinyatakan berakhir. Dampak langsung terjadinya pemberontakan APRA tetap tak terlupakan oleh pihak Indonesia, seperti banyaknya anggota TNI yang gugur, serta betapa mencekamnya suasana Bandung dan merubah kondisi politik yang ada pada saat itu.